Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muris. Saya merupakan mahasiswa program S1 Akuntansi Universitas Syah Kuala. Di sini saya akan menjelaskan siklus audit penggajian dan personalia. Sebelumnya kita pada pengertiannya. Di sini disebutkan bahwasannya siklus pengajian dan personalia ini merupakan skema urutan aktivitas bisnis yang dimulai dari perekrutan karyawan atau tenaga kerja hingga catatan yang berkaitan dengan pemrosesan data penggajian, pembayaran upah, serta mencakup pembayaran kepada lembaga lain, baik itu tunjangan maupun pajak. Dan tujuan ini dilakukan agar transaksi penggajian disajikan secara wajar dan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku. Baik, selanjutnya perbedaannya siklus penggajian dan personalia dengan siklus lainnya, di mana yang pertama itu dia hanya memiliki satu jenis transaksi untuk penggajian. Yang di mana di sini misalnya kita ambil contoh pada siklus pendapatan. Disebutkan bahwasannya penjualan dan siklus penjualan dan penagihan. Di sini mereka mencakup transaksi penjualan dan juga penerimaan kas. Beda dengan penggajian ini, mereka hanya dengan satu jenis transaksi yaitu adalah penggajian yang dimana dari penerimaan jasa dari karyawan dan pembayaran jasa tersebut melalui penggajian. Yang kedua adalah transaksi umumnya jauh lebih signifikan dibanding dengan akun-akun neraca yang terkait. Jadi, di sini bisa kita katakan bahwasanya akun yang ada dalam transaksi yang ada pada dalam penggajian ini lebih signifikan dibanding dengan transaksi akun-akun yang ada pada siklus lain. Seperti gaji yang masih harus dibayar dan pajak yang dipotong biasanya lebih kecil dibandingkan dengan total transaksi untuk neraca lain. Kemudian ada kontrol internal atas penggajian efektif. Ya, bisa kita bilang peraturan federal dan negara bagian yang ketat mendorong kontrol yang efektif untuk pemotongan dan pembayaran pajak penggajian. Selain itu, masalah moral karyawan dapat terjadi jika karyawan tidak dibayar atau dibayar, namun cara pembayarannya itu tidak sesuai dengan hasil kerja. Kemudian lanjut fungsi bisnis dalam siklus penggajian dan personalia. Yang pertama itu adalah fungsi sumber SDM, yang dimana dalam fungsi sumber SDM ini dia menangani perekrutan, pemutusan hubungan kerja, dan perubahan tarif gaji. Jadi SDM ini dia mengotorisasi perubahan upah, gaji, potongan, serta penghapusan atau penambahan karyawan dari daftar gaji. Jadi dia di sini ada dua jenis transaksi yang pertama itu adalah penggajian dan yang kedua adalah hutang. Yang kedua adalah fungsi pencatatan waktu dan persiapan penggajian. Jadi mencatat jam kerja karyawan termasuk lembur menggunakan kartu waktu kerja supaya memastikan data waktu kerja akurat untuk perhitungan gaji. Yang ketiga adalah fungsi pengolahan data gaji, di mana ini yang menghitung gaji kotor, berbagai potongan, baik itu tunjangan atau potongan lainnya, dan gaji bersih. Kemudian ada kewajiban lainnya seperti pajak, jaminan sosial, bonus, komisi, tunjangan, dan lain-lainnya. Agar fungsinya ini agar gaji yang diterima oleh karyawan itu gaji yang benar-benar dari hasil kerja kerasnya. Kemudian yang terakhir adalah fungsi akuntansi yang dimana dia mencatat semua transaksi terkait penggajian dan personalia dalam buku besar, menyusun laporan yang diperlukan seperti laporan penggajian bulanan, laporan pemotongan pajak, dan formulir pajak lainnya. Baik, kita lanjut. Sebelum itu, pada dari keempat fungsi tersebut ada satu fungsi yang mana fungsi SDM dia memiliki enam fungsi
pada dirinya sendiri. Yang pertama itu adalah Human Resource, yang dimana atau kita sebut dengan SDM, yang dimana ini adalah otorisasi pengangkatan dan pemberhentian tingkat gaji dan juga kenaikan gaji serta pemotongan gaji. Kemudian ada supervision atau kita sebut dengan pengawasan. Dia mereview dan menyetujui daftar hadir pegawai, memonitoring jadwal kerja karyawan dan juga varian budget baik upah dan gaji. Ketiga adalah timekeeping, yang dimana ketepatan waktu. Di sini bisa mempersiapkan daftar hadir dan jam kerja pegawai serta menentukan alokasi pendistribusian biaya gaji. Kemudian ada payroll processing atau pemrosesan penggajian. Di sini menghitung gaji pegawai termasuk jumlah potongan atas gaji, mencatat, meringkas, dan memverifikasi pembayaran gaji. Yang kelima ada disbursement, yaitu pembayaran, membayar upah dan tunjangan lainnya. Yang terakhir adalah general ledger atau buku besar. Ini mengumpulkan, mengklasifikasi dan meringkaskan dan atas data gaji dan upah pada buku besar. Kemudian lanjut, akun-akun yang umum digunakan dalam siklus pengajian biasanya ada beban gaji dan upah yang masih harus dibayar, beban pajak penggajian, pajak penghasilan yang dipotong, kas pada bank, kemudian ada semua akun yang terkait dengan biaya pengajian, semua akun yang terkait dengan pemotongan gaji, dan yang terakhir adalah semua akun yang berhubungan dengan akrual penggajian. Selanjutnya ada dokumen. Yang pertama itu adalah dokumen kepegawaian, yang dimana dokumen kepegawaian ini em, berisi informasi personal dan ADM setiap karyawan seperti data identitas, jabatan, masa kerja, dan struktur penggajian yang ada pada penggajian. Kemudian ada catatan waktu kerja atau absensi. Ini menunjukkan waktu karyawan, jam mulai dan berhenti bekerja setiap hari, dan jumlah jam karyawan bekerja. Kemudian ada kartu waktu kerja. Ini formulir yang menunjukkan pekerjaan apa saja yang dikerjakan karyawan selama periode waktu tertentu. Kemudian ada berkas transaksi penggajian. Ini berkas yang dihasilkan eh, dari komputer. Ini mencakup semua transaksi penggajian yang diproses dalam sistem akuntansi untuk suatu periode. Dan seperti di data pada per hari, per bulan, per minggu, atau per tahun. Kemudian ada jurnal daftar penggajian. Ini termasuk daftar gaji dan laporan penggajian berkala dan bulanan. Laporan ini dibuat dari berkas transaksi penggajian dan biasanya mencakup nama karyawan, tanggal, jumlah penggajian kotor dan bersih, jumlah pemotongan, dan klasifikasi akun. Selanjutnya, selanjutnya ada rekonsiliasi rekening bank, yang dimana rekonsiliasi rekening bank ini eh, dia termasuk cek gaji dan transfer gaji dan laporan penggajian berkala dan bulanan. Ini dilakukan untuk semua rekening kas termasuk penggajian untuk menemukan kesalahan dan penipuan yang terjadi dalam proses rekonsiliasi tersebut. Kemudian ada formulir pembayaran gaji. Pembayaran diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas jasa yang telah dilakukan. Pembayaran dapat dilakukan dengan cek, tetapi biasanya disetorkan langsung ke rekening bank masing-masing karyawan. Kemudian ada berkas induk penggajian. Ini termasuk payroll master file jika menggunakan by ES dan laporan perubahan master file. Berkas induk ini adalah berkas komputer yang digunakan untuk mencatat transaksi penggajian karyawan dan memelihara total gaji karyawan yang dibayarkan untuk tahun berjalan. Kemudian ada berbagai dokumen pajak. Ini ada dua formulir W2 dan juga SPT pajak gaji. Pada formulir W2, formulir ini dikirimkan kepada setiap karyawan yang merangkum penghasilan karyawan untuk tahun kalender tersebut. Kemudian SPT gaji ini
diserahkan kepada unit pemerintah lokal, negara bagian, dan federal untuk menunjukkan pembayaran pajak yang dipotong dan pajak perusahaan. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan 6 jenis asasi manajemen yang harus diuji terhadap transaksi. Yang pertama itu adalah keterjadian. Auditor harus memastikan bahwa transaksi penggajian tersebut benar-benar dilakukan secara nyata, secara sah dan telah bekerja. Kemudian ada kelengkapan. Tidak semua transaksi gajian telah terjadi itu tidak boleh kelewatan atau ada miss yang ketika dia melakukan pencatatan. Jadi semuanya harus dilakukan pencatatan. Yang ketiga ada pengesahan. Pada pengesahan ini, setiap transaksi harus diotorisasi secara sah oleh pihak berwenang seperti eh, sumber daya manusia dan juga manajer keuangan. Kemudian ada akurasi, yang dimana di akurasi ini jumlah gaji yang dicatat dalam program harus benar dan secara matematis dan sesuai dengan tarif gaji yang telah dikeluarkan. Kemudian ada pisah batas. Transaksi gaji harus dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Tujuannya untuk mencegah salah periode pengakuan. Jika dia mencatat, misalnya gaji pada bulan September, dia harus mencatat gaji tersebut pada bulan September. Tidak boleh dicatat pada bulan Oktober. Bisa saja dicatat pada bulan Oktober jika ada alasan yang memungkinkan untuk catat pada bulan Oktober. Kemudian ada klasifikasi. Gaji harus diklasifikasikan ke akun yang sesuai. Misalnya, gaji karyawan itu dia masuk kepada beban tenaga kerja langsung. Gaji staf ADM itu masuk kepada beban ADM. Dan tujuannya itu adalah menjamin penyajian yang benar dalam laporan laba rugi. Lanjut di sini kita menjelaskan jenis-jenis pengendalian internal utama. Yang pertama itu ada pemisahan tugas. Yang kedua ada otorisasi yang tepat. Yang ketiga dokumen yang bernomor yang urut. Yang keempat rekonsiliasi independen. Dan yang kelima kontrol fisik. Ada dua prosedur yang perlu dilakukan. Yang pertama analitis substantif. Yang kedua adalah terinci transaksi dan saldo perkiraan. Jadi kalau analitis substantif ini adalah metode adik yang mengevakuasi informasi keuangan yang membandingkan data yang tercatat dengan ekspektasi auditor. Jadi laporan keuangan yang udah ada harus dibandingkan dengan ekspektasi atau secara hukum yang telah dipahami oleh si auditor. Yang kedua itu adalah prosedur pengujian terinci transaksi dan saldo perkiraan. Ini menguji kebenaran saldo akhir pada akun-akun buku besar seperti cash build. Ini perlu dilakukan agar tidak adanya kesalahan atau fraud yang terjadi pada laporan pada buku-buku pada akun besar tersebut supaya laporan yang disajikan itu disajikan secara wajar. Kemudian ada kembali lagi prosedur pengujian terinci transaksi dan saldo perkiraan ini dia ini ada terbagi menjadi dua. Yang pertama transaksi penggajian, yang kedua perkiraan gaji dan upah. Jadi jenis asersi yang diuji pada transaksi penggajian ini yang pertama itu adalah occurrence atau verifikasi. Dia itu termasuk verifikasi validitas cek gaji dengan menelusurinya ke daftar induk penggajian. Yang kedua completeness yaitu telusuri kartu jam kerja ke daftar gaji. Kemudian ada authorization, uji ketepatan otorisasi ejek upah. Yang kemudian ada akurasi yang dimana hitung kembali akuran perhitungan upah kotor, potongan-potongan dan upah bersih. Kemudian ada cut off, telusuri kartu jam kerja sebelum dan sesudah akhir periode untuk menilai kesesuaian. Dan yang terakhir itu adalah klasifikasi, yang dimana periksa ketepatan klasifikasi dan alokasi beban upah atau gaji. Kemudian ada pengujian saldo perkiraan gaji atau upah. Yang pertama eksistensi, pastikan semua saldo kewajiban akrual telah sesuai dengan dokumen pendukungnya. Yang kemudian ada reg dan obligation, review dokumen pendukung untuk meyakinkan bahwa keyakinan entitas telah sesuai dengan undang-undang. Kemudian ada completeness, teliti kemungkinan adanya penurunan pada liabilitas. Kemudian ada valuation dan allocation. Ini dapat kewajiban akrual yang dilakukan footing bandingkan jumlah kewajiban akrual sebagai dokumen pendukung seperti SPT pajak.
Di sini ada dijelaskan fraud apa yang terjadi dalam siklus penggajian. Yang pertama itu adalah pegawai fiktif, yang dimana pegawai ini dia dimasukkan ke dalam daftar gaji namun dia tidak bekerja pada perusahaan tersebut, atau dia melakukan penitipan nama agar gaji yang diberikan oleh pemerintah kepada dia walau dia tidak bekerja. Kemudian ada manipulasi jam kerja dan lembur. Karyawan atau bagian pencatat waktu dapat memasukkan jumlah jam kerja atau lembur agar gaji meningkat. Ini bisa kita lihat banyak yang terjadi sekarang pada proses-proses manipulasi jam kerja atau lembur. Dia tidak, misalnya jam kerja sebanyak 6 jam, namun dia buat ke 8 jam, di mana dia tidak melakukan lembur terhadap pekerjaan tersebut, namun dia mengkonfirmasi kepada atasannya bahwasanya dia ada lembur itu, sehingga gaji yang diterima itu ada dapat bonus dari hasil kerja lembur tersebut walaupun dia tidak mengerjakan lembur tersebut. Kemudian ada kesalahan atau gaji manipulatif tarif gaji. Tarif gaji karyawan dapat diubah tanpa otorisasi untuk meningkatkan pembayaran. Ini karena ada kesalahan dalam memasukkan daftar gaji. Seringkali eh, orang lalai dalam melakukan daftar gaji, sehingga manipulasi yang terjadi pada tarif gaji itu dapat terjadi sehingga merugikan kepada karyawan yang telah bekerja sesuai dengan peraturan. Kemudian ada potongan yang tidak sah. Ini bisa saja kita bilang dia kerja dengan sesuai, namun ada yang menuduh atau ada oknum-oknum yang mengatakan bahwasannya dia telah melakukan kesalahan sehingga dia mengalami pemotongan dan potongan gaji yang tidak sah atau yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undang, sehingga merugikan karyawan yang menerima gaji tersebut dengan dari hasil gaji yang awalnya gaji bersih menjadi gaji yang awalnya misalnya gajinya 2 juta, gara-gara potongan tersebut bisa menjadi sebesar 1,5 juta. Kemudian penyelewengan dana kas gaji. Jika gaji dibayarkan secara tunai, kasir dapat mengurangi jumlah yang dibayarkan. Ini bisa kita bilang ketika dia konfirmasi ke atasan, misalnya si konsumen membayar sebesar 5.000, namun dia tidak masukkan ke dalam kasir itu sebesar 5.000, hanya 3.000 dan 2.000 lagi dia ambil untuk dirinya sendiri. Bayangin jika ada 1.000 orang, ini bisa mencapai 2 juta. Kemudian ada respon audit terhadap ini adalah perluas pengujian terhadap daftar karyawan dan pencatatan waktu. Kemudian ada gunakan prosedur analitis untuk mendeteksi kecurangan. Yang ketiga, konfirmasi internal antar departemen. Dan yang terakhir adalah otorisasi perubahan. Yang terakhir adalah otorisasi perubahan data. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari siklus penggajian dan personalia ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi gaji dan tunjangan dicatat secara sah dan secara wajar sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku. Seperti pemisahan tugas, otorisasi yang tepat, serta rekonsiliasi independen sangat penting untuk mencegah kesalahan dan kecurangan yang terjadi pada proses penggajian tersebut. Uh, Resiko yang muncul antara lain sebagai pegawai fiktif, manipulasi jam kerja, perubahan tarif gaji tanpa otorisasi. Ini perlu yang ditindaklanjuti agar karyawan-karyawan yang bekerja dengan semaksimal mungkin sesuai aturan tidak mendap tidak dap, jadi dapat menikmati hasil kerja, tidak mengalami kecurangan atau ketidakadilan pada mereka. Dan analitis data secara cermat dengan sistem pengawasan dan audit yang baik, perusahaan dapat menjaga keandalan laporan keuangan serta memastikan pengolahan penggajian berjalan efektif dan bebas. Jadi, itulah perlunya audit dalam siklus penggajian dan personalia agar semua-semua transaksi yang telah diterima
itu disajikan secara wajar dan juga tidak adanya kecurangan, dan itu dilakukan agar berjalan dengan baik, efektif, dan juga dapat merasakan manfaatnya sama-sama. Tidak hanya satu orang saja yang mendapatkan manfaat, orang lain mendapatkan kerugian. Jadi, itulah penting siklus audit penggajian dan personalia agar penggajian yang diterima itu betul-betul murni dari hasil kerja, tidak ada masuk dari orang dalam, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan juga mungkin ada saja orang-orang yang tidak, orang-orang yang ingin melakukan kecurangan. Mungkin itu saja penjelasan dari mm, siklus penggajian personalia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.